Hai guys, saat ini saya berada di Tauquan, yaitu tempat umat Tao melakukan Paisin. Dan kali ini saya berkesempatan melakukan kolaborasi musik dan berkesempatan melakukan tanya jawab seputar Taoisme dengan Ko Ayong yang merupakan pimpinan umat di sana. Terus ikuti ya guys.
Halo guys, masih bersama dengan saya Hendy yang di sini. Saat ini saya berada di Gang Siaga di sini. Saya masuk di sini berada di Vihara Taoquan yang ada di Gang Siaga. Ini penampakannya. Nah, ini dia. Dan di sini masuk ke pelatarannya. Di sini ada Taoquan. Nah, ini nama viharanya, namanya Tianyu Gong ya, sinar cerah. Nah, di sini dia. Ini ada altarnya di sini. Kita sudah ditunggu sama aku yang ada di sana. Yuk kita masuk ya guys. Oke. Halo Ko, Hendy sama Ko. Halo sama Hendy. Ko. Apa kabar? Ini baik ya dia. Iya. Ini dengan Hendy. Oh iya, ya. Koko namanya? Ayong. Ayong. Iya. Katanya marganya sama kita. Iya, ya? kita marga. Marganya Ya. ya. Oke, boleh. Ya. Oke. Ya, ini dengan Ko Ayong. Pin. Jadi kita di mana kok? Kita ngobrolnya. Oke guys, saat ini kita sudah berada di Taoquan ya Ko ya. Ya. Kita sini bersama dengan ketua yayasan dari Sinar Cerah yang merupakan pemimpin umat juga di sini ya Ko ya. Betul. Jadi dengan siapa kok namanya tadi? Ayong. Pak Ayong ya. Iya. Nah, jadi kita bertemu juga saya rasa bukan kebetulan karena mungkin ada Jodoh. jodohnya. Jodoh. Bisa ketemu ya Pak. Ya, tadi saya sudah kolaborasi musik. Itu keren sekali kok. Oh iya. Keren tradisional tadi itu. Iya. Nah, terus saya mau bertanya tentang Taoisme ini kok. Betul. Nah, jadi kalau secara umum, apakah saya bertanya Taoisme kan? Kalau yang saya pelajari itu dia bersumber dari Laozi. Apakah ini merupakan ajaran kepercayaan spiritual atau falsafah? Oh iya, baik. Baik. Jadi untuk Taoisme ya. Taoisme itu kita mengenalnya itu adalah Taojiao. Ya. Dari kata Taojiao itu adalah agama Tao. Ya, itu kita bicara secara global dulu ya, secara global. Ya, secara global itu Taoisme ini dikenal sebagai agama Tao. Tetapi kita di Indonesia ini belum sebagai agama ya. Di Indonesia. Ya, di Indonesia ini kita belum diakui secara resmi sebagai agama, tetapi eksistensi kita diakui di dalam Buddha Tridharma. Nah, kita di bawah naungan Ditjen Bimas Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya, nah seperti itu. Jadi kalau yang di sejarah di Cungko itu sampai ke Indonesia itu gimana? Oh iya, betul. Sejarahnya ya. Jadi Taoisme ini kalau kita tarik dari sejarahnya itu sudah berumur 4.000 tahun lebih, hampir 5.000 tahun yang lalu. Nah, jadi ini salah satu ajaran tertua di dunia, ya di dunia. Nah, ajaran Taoisme ini populer sebagai agama ya. Sebagai agama itu oleh Chang Taoling dipopulerkan sebagai agama adalah Taojiao. Nah, itu Chang Taoling. Di Cungko punya. Di Cungko ya. Nah, kemudian bagaimana sampai ke Indonesia? Jadi Taojiao ini masuk ke Indonesia itu sudah lama sekali. Ya, itu oleh perantau-perantau dari China datang ke Indonesia itu sudah membawa Taojiao. Nah, itu sebagai contohnya itu kan sudah banyak kelenteng yang sudah berusia ratusan tahun kan. Nah, Kelenteng itu juga Taoisme ya Pak ya, dari Taojiao ini ya. Dewa Dewi itu adalah Tao. Dewa Dewi Ya, jadi juga kita bisa nggak boleh ngomong juga bahwa kelenteng itu Taoisme. Ya, nggak bisa juga. Jadi di kelenteng itu kan kita kenal sebagai tempat ibadah Tridharma. Tridharma. Ya, jadi tiga agama itu berkumpul jadi satu. Iya, betul. Kalau yang ini kok, kalau yang khususnya yang di Kalimantan Barat ini, apakah hanya di sini atau ada beberapa tempat lagi? Oh iya, kalau di Indonesia itu kita terdiri dari beberapa provinsi. Itu ada tempat ibadah Tao, ya yang kita kenal dengan Taoquan. Pusat kita di Jakarta. Oh, di Jakarta. Di Jakarta, betul. Terus ini konsep peribadatannya kok. Oh ya, itu gimana kok?
Ya, sambil saya ceritakan sejarahnya sedikit ya. Sejarahnya sedikit, kita tarik mundur lagi kalau kita bicara secara global. Secara global, Taoisme ini terdiri dari dua aliran besar. Ya, dua aliran besar itu adalah aliran utara dan aliran selatan. Aliran utara ini dikenal sebagai Chen Chen Pai. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya itu para taosenya itu tidak boleh berkeluarga. Oh, hidupnya di Taokuan. Oh, hidupnya hanya di lingkungan vihara itu aja. Iya, tidak berkeluarga. Nah, kemudian ada yang bagian selatan, aliran selatan itu Chen Pai. Nah, itu hidup di masyarakat dan berkeluarga. Nah, itu perbedaan. Ya. Kalau yang di sini konsepnya ya dari selatan. Nah, jadi kita kan mengenal Taoisme secara global itu terdiri dari dua aliran besar. Nah, dari aliran utara ini juga banyak sekali aliran-alirannya. Ya, terpecah lagi alirannya. Iya, banyak sekali ya. Kemudian yang utaranya juga banyak lagi aliran-alirannya. Ya, yang kita kenal itu misalnya Mao Shan Pai. Ya, Wu Tang Pai. Oh iya. Itu yang itu familiar. Yang Chong Sampung ya, Tio Sampung itu juga. Tio Sampung itu juga dari dia seorang guru Tao juga ya, Pak. Iya, itu Tao yang menciptakan ilmu Tai Chi kan, Kung Fu Tai Chi. Ya, Tai Chi. Nah, itu kemudian di Indonesia tidak nurut lagi ya. Di Indonesia kemudian oleh guru Li Shanghu Sifu didirikanlah perguruan yang bernama Tai Sangmen Xiao Yao Pai. Tai Sangmen Xiao Yao Pai. Ya, itu yang di Indonesia ini didirikan oleh Li Shanghu Sifu. Nah, sebagai ciri khas di dalam aliran Tai Sangmen Xiao Yao Pai ini adalah yang diajarkan itu adalah konsep U. Ya, ada 3. Konsep U, Xiu Xing Yang Xing, dan belajar Tao Ying Su. Jadi itu secara sederhana itu apa? Apakah belajar Tao Te Ching atau apa gimana? Oh iya, yang U tadi itu konsep U itu adalah sebuah konsep kesadaran. Konsep kesadaran. Ya, kesadaran itu artinya adalah pola pikir yang berlandaskan logika dan hati nurani. Logika dan hati nurani. Apakah ini termasuk falsafah juga, Pak? Ya itu ya bisa masuk ke sana. Jadi ya, kesadaran secara akademis juga bisa dipelajari, bisa ya? Harusnya ya. Di dalam Taoisme ini itu adalah berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Jadi bukan bertolak belakang. Tapi kalau yang konsep spiritualnya, Pak, itu gimana, Pak? Juga berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Jadi bukan suatu konsep yang tahayul. Ya, jadi sangat logis ya. Logis, Taoisme ini logis kok. Ajaran akal budi lah. Iya, seperti itu. Yang paling terkenal itu adalah konsep Ceran, Wu-wei, itu yang umum ya. Masih banyak. Ya, saya suka Wu-wei kok. Wu-wei ya. Saya secara tidak langsung sebenarnya saya juga menerapkan konsep ini dalam keseharian saya. Gitu. Oh iya. Ya. Cuma saya pernah pelajari. Betul. Secara singkat itu Wu-wei. Tadi kan kita konsepnya tapi ini U-nya beda dengan Wu-wei itu. Wu-wei ya. Wu-wei itu artinya berbuat tapi tidak berbuat. Kan bingung kan? Berbuat tetapi tidak berbuat. Nah, itu konsepnya. Wu-wei. Jadi maksudnya begini. Kita kadang Wu-wei ini kita artinya seperti kita melakukan sesuatu itu secara ceran alami tanpa ada embel-embel. Contoh kita berbuat baik, ya kita jangan mikir, oh saya berbuat baik ini supaya dapat pahala. Saya berbuat ini karena ada embel-embel. Kalau konsep Wu-wei itu kita berbuat secara alami. Tetapi kita harus pertama itu harus ada seperti orang berbuat kan kita berbuat baik kita mikirnya gini, oh saya nanti dapat ini, nggak apa-apa pertama. Tetapi selanjutnya kita jangan ada lagi keinginan untuk mendapatkan imbal balik. Nah itu namanya Wu-wei. Berarti ketulusan itu. Ketulusan. Itu sederhananya ya. Ya kok kita lagi masuk ke konsep peribadatan. Iya. Nah, kayak gini dia apakah seperti kreatif juga pakai hyo atau pakai apa kertas yang dibakar itu atau gimana ya kok? Oh iya, kita kalau di Taokuan ini kita tetap menggunakan hyo. Tetap menggunakan. Ya. Soalnya tadi waktu
ambil shootnya dulu saja nggak ada yo itu. Iya, Pasti sekali ya. Ya, kita naik hostnya ya Oh, di atas. ada. Ada Oh, host. jadi sudah pakai teknologi ini ya yang hisap asap itu ya. Itu Oh, salah satu bersih sekali kok. salah satu konsep kau itu mengikuti perkembangan zaman. Ya. Mengalir dia festival itu ya. Ya, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Ya, itu dari sebenarnya kalau mau diceritakan panjang itu Iya. konsep dari Tai Chi. Iya. Tai Chi itu kenapa tahu dari 4000 tahun sekian sampai sekarang ini masih eksis? Karena mereka tahu ini selalu mengikuti perkembangan zaman. Betul. Jadi kalau penjelasannya untuk seperti ini, apakah ini penjelasan ada strukturnya dewa dewinya atau gimana? Oh iya, Saya lihat lubangnya yang laut ini tuh paling besar. Apakah dia ada struktur atau gimana kok? Oh iya. Organisasi kedewaannya atau gimana kok ya? Ya. Kalau kita bilang organisasi ya nggak boleh juga sih ya. Misalnya kok, sorry, saya cuma melihat Iya. mungkin ada secara sistematis gitu pendewa dewi ya, dewa dewinya ini ditaruh itu gimana? Oh iya, mungkin kita coba lihat urutan seperti konsep lah ya. Iya, konsep lah, konsep. Seperti konsepnya kita ini sebagai umat kelenteng ya, kita bilang umat kelenteng. Karena umat kelenteng itu menyembah dewa dewi. Iya. Ya, di Taoisme juga kita menyembah dewa dewi. Nah, kita lihat di dalam kita konsep di dalam kelenteng itu kita mengenal adalah konsep ketuhanan. Ketuhanan juga ya. Ya, kita mengenal konsep ketuhanan. Berarti Taoisme ini Pancasila sekali. Oh iya, pasti dong. Sangat Nasionalis sekali ya. Maha Esa. Nasionalis ya. Harus. Benar. Ya, kita kan warga negara Indonesia. Ya. Nah, kemudian kita coba lihat itu strukturnya itu yang paling tinggi itu kan Tuhan. Tuhan di dalam kitab kelenteng itu kita mengenalnya di I Huang Tati, Sangti atau Tian Kung. Nah itu adalah pimpinan tertinggi karena dia Tuhan. Ya. Nah di Tuhan di bawahnya itu terdiri dari dewa dewi. Banyak sekali dewa dewi, tidak terhitung ya. Banyak ya, Pak. Luar biasa, luar biasa. Yang kita kenal ini yang umum saja. Umum saja. Sebenarnya banyak ya, Pak. Luar biasa. Nah, kemudian di dewa dewi ini ada satu pimpinannya, pimpinan tertingginya untuk dewa dewi. Nah itu adalah Taisang Lao Jin. Taisang Lao Jin. Taisang Lao Jin adalah Taisang Lao Gyun. Nah, Taisang Lao Jin itu kalau kita bedah lagi dari kalimatnya itu ya, Tai itu kan paling, Sang itu tinggi, ya, Lao itu tua, Jun Jin itu ya, Jin itu adalah mulia. Nah, jadi dewa tua yang paling tinggi dan mulia. Nah, itu adalah pimpinan para dewa dewi. Nah, ini yang di tengah ini. Ya. Nah, sejarahnya Taisang Lao Jin ini kan juga dikenal sebagai Lao Tzu kan? Sebagai Lao Tzu. Nah, di sejarahnya ini Taisang Lao Jin ini Taisang Lao Jin itu adalah sebuah gelar. Gelar. Adalah sebuah gelar. Nah, Taisang Lao Jin ini menitis ke dunia ini 3 kali. Ya, yang pertama dia nitis itu sebagai Pan Kuse, dewa Pan Kuse itu adalah dewa yang membuka dunia. Ya. Nah, yang dewa kalau di film Sobokong itu dia yang menciptakan dunia itu ya. Oh ya, kalau itu film ya. Jadi itu salah satu yang dia dewa pembuka dunia, menciptakan dunia gitu ya. Yang dengan Niwa itu, Dewi Niwa itu. Oh, kalau Niwa lain lagi ya. Lain lagi ya. Niwa itu yang ini, Xiao Tian Xian Ni. Ini juga ada. Yang ini ya. Yang ini. Yang kiri ini ya. Enggak, yang ini. Yang kanan. Ya. Oh. Itu Xiao Tian Xian Ni. Oh. Xiao Tian Xian Ni itu dikenal sebagai Dewi Niwa. Oh, Dewi Niwa ya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, pertama sebagai Pan Kuse, kedua itu menitis sebagai Kaisar Kuning. Kaisar Kuning. Oh ya, Kaisar pertama Tiongkok. Ya. Kaisar Tiongkok kuno. Huangti. Ya. Nah, yang ketiga dia nitis sebagai Lao Tzu. Nah, Lao Tzu ini yang terkenal mempopulerkan atau menulis sebuah kitab suci yang bernama Tao Te Ching. Ya, terdiri dari 5.000 kata. Iya. Ya. Nah, jadi yang ini kok terus kalau misalnya orang luar agama lain kalau belajar Tao Te Ching itu juga diajarkan. Misalnya kan nggak semua. Misalnya kalau kamu mau belajar
ilmunya atau belajar ajarannya, kamu harus masuk agamanya. Apakah Tao Te Ching ada syarat-syarat tertentu, misalnya orang umum untuk Tidak. Tao Te Ching itu lebih ke filsafat. Ya. Jadi siapa aja boleh? Siapa saja. Tanpa masuk ke kelompok agamanya. Ya, itu adalah filsafat. Ya. Nah, salah satu kitab sucinya Taoisme. Ya, itu adalah Tao Te Ching. Filsafat. Ya. Dan ada korelasi nggak hubungannya dengan agama yang sama seperti Buddha dan Konghucu gitu Pak? Oh ya. Ada relasi nggak? Apakah sama gitu? Kalau kita perhatikan lagi kan setiap ajaran itu memiliki kitabnya tersendiri. Oh iya. Ya, dalam arti berarti tidak sama. Ya. Kan kitab suci dari Taoisme itu adalah Tao Te Ching. Ya, Buddha itu Tripitaka. Berarti kan tidak sama. Iya. Tidak sama sih. Oh tidak. Oke. Tetapi kita adalah satu keluarga di dalam Tridharma. Iya. Kan ini masuk ke seninya kok. Jadi seperti musik-musik itu apa? Musik kayak guzheng itu apa? Erhu, seluring itu juga istilahnya produknya dari Taoisme atau gimana? Oh, itu sudah masuk ke tradisi. Tradisi ya. Tradisi masuk budaya juga ya harusnya ya. Budaya budaya. Apakah ibadahnya juga menggunakan musik atau apa misalnya? Oh iya, kalau di dalam kita ibadah itu berarti masuk ke ritual. Ya, ritual itu kita tidak menggunakan instrumen musik sih. Ya, musik itu hanya sebagai tradisi saja. Oh, tradisi. Jadi di dalam kita beribadah itu atau kita dalam ritual itu kita nggak pakai musik-musik. Nggak musik. Oh iya. Nah, terus ini kok, thank you waktunya. Ini yang terakhir nih kok, mau dijawab, nggak dijawab juga nggak apa-apa. Ini tentang tatung nih kok. Itu gimana? Apakah termasuk dari Taoisme atau gimana? Oh iya, tatung ya. Tatung untuk yang pertanyaan ini tunggu saja di tatung dulu ya. Mungkin kita bikin part 2 nanti. Saya belajar dulu baru saya paham, karena saya benar-benar nggak paham. Ya oke Rako, oke thank you buat teman-teman sudah mengikuti kali ini wawancara saya dengan Pak Ayu. Thank you Rako. Ya, thank you. Oke, nanti mungkin sampai part 2. Thank you. Siap. Oke,